Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan saat ini kita masih diberikan kekuatan, keimanan untuk menjalankan ibadah kepada Allah, untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan limpahan rahmat dan kasih sayangnya, taufik dan hidayahnya, maghfirah dan ridhonya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya, juriyahnya, pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini adalah pengikutnya yang setia, yang senantiasa selalu menyampaikan salawat dan salam kepada beliau, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya dan dikumpulkan bersama beliau di surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin para sahabat semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Fakir mohon izin kepada seluruh para tuan guru ingin menyampaikan ringkasan hikmah. Yang pertama yaitu tentang amal syariat, amal tarekat, dan amal hakikat. Di hikmah ini diterangkan bahwa sebagian daripada tanda berpegangnya seseorang pada amalnya dan berkurangnya mengharap rahmat Allah ketika adanya kesalahan pada dirinya. Apabila kita melakukan dosa dan apabila kita ketinggalan satu wirid yang rutin, kemudian kita merasa jauh dari rahmat Allah, jauh dari kasih sayang Allah, itu menunjukkan bahwa kita itu namanya adalah orang yang berpegang pada amal-amal. Untuk orang yang mulia adalah orang-orang yang sudah mengenal lebih jauh tentang Allah. Dalam keadaan apapun mereka itu tidak berkurang harapnya kepada Allah. Baik mereka dalam melakukan ketaatan atau mereka sedang diuji dengan kemaksiatan. Harapan mereka pada Allah tetap sama. Kenapa sebabnya? Karena mereka tidak berpegang pada amal. Mereka itu berpegang pada rahmat Allah, berpegang pada kasih sayang Allah. Untuk itu, apa artinya amal itu? Amal menurut ulama-ulama tasawuf adalah amal itu adalah gerak tubuh, jasad, atau gerak hati. Bila tubuh itu bergerak, amal namanya. Dan bila hati bergerak, amal juga namanya. Apabila gerak badan kita atau hati kita itu mendatangkan pahala, itu namanya amal taat. Dan sebaliknya, apabila gerak badan atau hati kita itu mendatangkan dosa atau siksa, itu namanya amal maksiat. Jadi maksiat itu juga amalan, bukan ibadah saja yang disebut amalan. Maksiat juga adalah amalan. Nah, yang akan dibahas pada hikmah yang pertama ini adalah amalan-amalan yang mendatangkan, yaitu pahala atau yang disebut amal taat. Amal taat itu menurut
para ahli tasawuf itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu amalan syariat. Apa itu? Amalan yang dilakukan untuk membaguskan anggota tubuh atau badan kita saja. Seperti mata, mulut, telinga, tangan, kaki, dan lain-lain. Yang kedua, yaitu amalan tarekat. Amalan tarekat ini adalah amalan yang dilakukan untuk membaguskan hati kita. Dari apa? Dari berbagai macam penyakit hati. Dari sombong, ujub, takabur, riya, iri, dengki, hasud, sum'ah, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah amalan hakikat. Apa itu? Amalan hakikat adalah amalan yang dilakukan untuk membaguskan ruh atau arwah, yaitu ruh yang dapat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti di dalam tubuh kita, di dalam diri kita itu ada 3 amalan. Amalan syariat yaitu badan, amalan tarekat yaitu hati atau kolbu, dan amalan hakikat yaitu untuk ruh atau arwah. Nah, ketika amalan ini semuanya itu mendatangkan pahala atau yang disebut amalan taat, baik amal syariat, amal tarekat ataupun amal hakikat. Amal syariat yang pertama yang akan kita jelaskan yaitu amalan syariat yang begitu banyak amalan-amalan ini, tapi disaring oleh ulama-ulama tasawuf menjadi 3 inti pokok, menjadi 3 pokok dasar, yaitu yang pertama taubat, yang kedua takwa, yang ketiga istiqomah. Itu 3 inti atau pokok seluruh amalan syariat. Yang pertama tadi taubat. Taubat ini adalah untuk membersihkan diri dari segala yang kotor-kotor, dari segala dosa-dosa atau dari perbuatan maksiat. Ibarat tubuh kita kotor, terus mandi, bebersih, terus berpakaian, terus dipakai pakaian itu selama-lamanya. Nah, ini disebut taubat. Yang kedua, takwa. Takwa itu adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Ibarat setelah mandi kita pakai baju, pakai celana, pakai kopiah, pakai minyak wangi dan lain-lain. Yang ketiga adalah amalan syariat itu istiqomah. Istiqomah adalah menjalankan ketakwaan itu secara terus-menerus dalam keadaan apapun, seperti sakit, susah, kaya, lapang, sempit, dan lain-lain. Ibarat kalau sudah pakai baju, ya terus-menerus, jangan sampai kebuka lagi, telanjang lagi. Nah, itu 3 urusan itu disebut amalan syariat yang manfaatnya adalah untuk membaguskan anggota tubuh atau badan kita. Yang kedua yaitu amalan thariqat. Amalan untuk membaguskan kalbu kita, hati kita. Amalan ini juga banyak macamnya, tetapi kembali kepada 3 inti pokok. Tiga inti pokok dari semua amalan-amalan thariqat, yaitu yang pertama ikhlas, yang kedua yaitu sidik, yang ketiga yaitu tumakninah. Semua amalan thariqat ini kembali kepada yang 3 ini. Apabila kita sudah melaksanakan 3 amalan ini, berarti kita sudah memiliki hati atau qalbu yang bagus. Yang pertama amalan thariqat itu ikhlas.
pasrah total kepada Allah. Apa yang kita lakukan, apa yang Johir lakukan, kita pasrah total pada Allah. Yang kedua, sidik, yaitu jujur. Sidik ini lebih tinggi derajatnya daripada ikhlas. Karena orang sidik sudah pasti ikhlas, tapi orang ikhlas belum tentu sidik. Yang ketiga, yaitu tumak ninah. Nah, tumak ninah ini adalah tentramnya hati dengan Allah, mengingat selalu kepada Allah. Contoh, kita sudah ikhlas dalam sholat, tapi belum tentu kita bisa sidik, jujur. Misal kita baca bismillah dan seterusnya, mulut kita baca bismillah, tapi hati kita kadang melayap kemana-mana. Itu tidak jujur namanya. Kalau jujur, mulut dan hati sama-sama ngomong, sama-sama ngobrol dengan Allah. Apabila kita sudah lulus menjalankan ketiga amalan ini, amalan thariqat ini, sudah pasti hati kita akan tentram, yaitu tumak ninah. Orang-orang beriman itu tentram hatinya dengan mengingat Allah. Dalam keadaan apapun, mau ramai, mau di hutan, mau sakit, mau kaya dan lain-lain, mereka tentram hatinya ketika mengingat Allah. Yang ketiga, yaitu amalan hakikat. Amalan ini gunanya untuk membaguskan atau memperbaiki ruh. Ruh yang baik itu adalah ruh yang kenal kepada Allah. Nah, bagaimana supaya ruh kita ini kenal kepada Allah? Itu harus mengamalkan amalan hakikat. Nah, inti dari amalan hakikat itu juga ada tiga inti, tiga pokok dari seluruh amalan hakikat. Yang pertama, yaitu muraqabah. Apa itu? Muraqabah itu merasa dirinya selalu diawasi atau diperhatikan oleh Allah. Dimanapun kita berada, mau di pasar, di rumah, di kantor, di hutan, mau di air, dia akan merasa selalu diawasi oleh Allah. Selalu diperhatikan oleh Allah. Nah, kalau sudah merasakan ini, dia akan diberikan anugerah yang namanya musyahadah, amalan yang kedua. Kalau sudah muraqabahnya bisa, selalu merasa diawasi, timbul yang kedua, yaitu musyahadah. Apa itu? Musyahadah adalah seolah-olah engkau melihat Allah, atau seolah-olah engkau melihat af'al Allah, melihat asma Allah, melihat sifat Allah, melihat zat Allah. Dan yang ketiga, amalan hakikat itu adalah makrifat. Makrifat ini adalah mengenal Allah, sadar akan Allah, sadar sesadarnya, yang disebut oleh para ulama tasawuf disebut kesadaran optimal. Makanya beribadahlah kalian seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau tidak bisa atau belum mampu melihat Allah, atau disebut musyahadah, maka engkau harus yakin bahwa Allah melihat engkau. Para ulama sufi mengatakan bahwa tidak sah kita itu pindah makom atau masuk ke makom berikutnya sebelum kita itu mantap di makom pertama. Apa itu? Makom syariat. Kita harus mengamalkan dulu amalan-amalan syariat yang tadi, yaitu pintu pertamanya adalah taubat. Yang kedua adalah takwa, yang ketiga adalah istiqomah. Nah, itu makrifat itu seperti mutiara
yang berada di ruangan khusus. Mutiara atau berlian yang berada di ruangan khusus yang kecil, yang tersembunyi dan terkunci, yang berada di dalam kotak. Sudah mah kecil, di dalam kotak dikunci. Kotak ini berada di dalam laci, lacinya dikunci. Laci ini berada dalam lemari, lemarinya terkunci. Lemari ini berada di dalam kamar, kamarnya terkunci. Dan kamar ini berada di dalam rumah, rumahnya terkunci. Dan rumah ini berada di dalam pagar, pagarnya pun terkunci. Untuk bisa menggapai mutiara itu, kita harus memiliki semua kunci dan harus bisa mencari kunci-kunci tersebut. Dan mutiara itu atau berlian itu adalah makrifat. Syariat tadi ibarat rumah. Kita harus masuk melewati pintu. Thariqat itu ibarat kamar, dan hakikat itu ibaratnya adalah ruangan khusus yang menyimpan mutiara tersebut. Sekarang kita konsentrasi terhadap amal syariat dulu dan bagian-bagiannya. Kita cari ilmunya dengan upaya yang maksimal. Setelah itu baru kita naik ke makom berikutnya, yaitu makom torekat. Di makom syariat apabila sudah kita jalankan, jangan sekali-kali kita bersabar pada amalia. Jangan kita bergantung bersandar pada amalia, karena segala amalia kita itu tidak akan bisa memasukkan kita ke surganya Allah. Jangan bersandar pada amal, karena mau amalan siapapun, rasul, wali, kiai, ustadz atau siapapun tidak akan bisa memasukkan ke surga kecuali dengan rahmat dan ridha Allah. Hikmah dari semua ini adalah kita harus selalu berpegang kepada Allah, harus selalu mendekatkan diri kepada Allah, harus selalu berharap rahmat Allah, berharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan apapun, dalam keadaan taat kepada Allah atau dalam keadaan maksiat kepada Allah. Wallahu a'lam bissawab. Kami Al-Fakir, santri Khalwat Al-Hanjati, mengajak kepada seluruh umat untuk ikut berkhalwat, untuk berujlah, mengasingkan diri sejenak di tempat kami selama minimal 3 hari dengan metode para tuan guru mursyid dan akan dibimbing oleh para tuan guru muda yang akan diselenggarakan di Kobong Al-Hanjati, atau bisa menghubungi di 0878 8368 5341 atas nama santri Khalwat Al-Hanjati. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.